Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena atas izin dan ridha Allah kita bisa berwajah bersilaturahim. Yang alhamdulillah pada siang hari ini bertempat di Mushola Darul Hikmah dalam suatu acara yaitu pertemuan alumni Pondok Pesantren An-Nawaiyah daerah Gunung sekaligus tawakuhan pengajian rutin dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga niat dan langkah kaki kita ke tempat ini dicatat sebagai tambahan ibadah khusus Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sama-sama aturkan kepada penghulu alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya dan umumnya kita selaku umatnya. Semoga senantiasa istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita masing-masing. Dengan harapan dan doa, semoga kita yang hadir khususnya dan segenap muslimin umumnya kelak nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatul ummah dari sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara dimulai, maka izinkanlah kami terlebih dahulu ingin menyampaikan susunan acara yang insyaallah akan berlangsung di siang hari ini. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, selanjutnya adalah pembacaan tahmid dan tahmid, dilanjutkan dengan pembacaan salawat nariyah serta pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pembacaan kitab kuning, dilanjutkan dengan tausiah atau mau'izatul hasanah, dan yang terakhir adalah doa penutup. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan barakahul Quran suratul Fatihah. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar. Wakilkan niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan, yang dalam hal ini kami mohon kepada Bapak Ketua RW 05 yaitu yang terhormat Bapak Teguh Basuki, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pesantren Al-Hikmah yang sudah hadir di Mushola Darul Hikmah, dan juga sahabat-sahabat dengan yang bersama seluruh Indonesia dan bapak-bapak sekalian, saya di sini untuk wilayah keluarga diri bersama teman-temannya. Terima kasih yang besar atas undangan dari Bapak Ustaz Waris selaku
mengurus masalah pemerintah. Dan yang kedua, dengan masyarakat kita orang-orang yang sudah hadir ini untuk menghadiri acara atau trim dari pesantren atau saya tidak bisa mengatakan yang lebar berhubungan ranahnya yang beda. Kalau ini ranahnya harus semuanya, artinya saya salah pengalaman. Tapi itu aja yang saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian dan mungkin juga saya tidak bisa lama-lama di sini karena saya kebetulan akan menengok orang tua kita yaitu masyarakat dari rumah yang biasa saya dirawat di rumah sakit kemudian insyaallah ketika terus ketika pasar saya akan bersama dengan pengurus akan bersama kemudian itu mohon doanya semoga tokoh masyarakat kita ibu maupun silakan bagi kita kesembuhan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ketua RW 05 Bapak yang telah memberikan sambutannya, yang intinya beliau sangat memberikan apresiasi akan acara ini. Sekalian yang dihormati, mengingat acara selanjutnya yaitu membaca takbir dan insyaallah dalam hari ini akan disampaikan atau dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Syarif Ilyas. Kepada beliau wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمنا يا أرحم الراحمين برحمنا يا أرحم الراحمين برحمنا وحينا رحمة والبركة عليكم وعلى الكريم إنه حميد مجيد كما يريد الله الذين قرت على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وسلم على اللهم صل أفضل وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر وأنه لا يا سلام
الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو العزيز العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وذريته وبارك وسلم أجمعين warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasih kami haturkan kepada yang mulia Al-Ustaz Saleh Iwas yang telah memikul pengadaan ini tahun dengan harapan semoga keberkatan dalam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya dikhususkan untuk almarhum dan almarhum yang tersebut. Banyak para hadirin sekalian menginjak acara berikutnya yaitu pembacaan surah Maryam yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram wal-Mukarram Al-Ustaz Ramadan kepada beliau wa alaihi wa tafadhal mashkur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersama-sama membaca sholawat Nariyah dengan maksud dan niat-niat. Yang pertama yaitu untuk tampak kecintaan kita kepada Allah. Yang kedua yaitu kita mohon kepada Allah supaya kita bisa menerima kebaikan dari ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, menerima dan menjalankan kebaikan tersebut. Yang ketiga, kita doakan semoga negara kita, bangsa kita tetap dalam keadaan damai, sentosa, makmur, adil,
Dan yang kelima, mudah-mudahan kita semua selalu dikasih husnul khotimah di dalam segala aspek kehidupan. Amin. Ya Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الغد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dengan segala hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرآبيا يطوف بها ويقول يا ربي فقال النبي صلوا على النبي فقال النبي والله يا كريم فانتقل العربي إلى الثاني وقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراه فالتفت الأعرابي إلى النبي فقال له أتهزم بي يا أخا العرب والله لولا صباحة وجهك وبياض طلعتك لشكرت إلى حبيبي محمدا وقال له النبي صلوا عليه فقال له النبي ألا تعرف نبيك يا خلعاب قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه قال له النبي أنا نبيك يا خلعاب فانكب العربي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب احصه بالفضيلة يا رب ارضى عن الصحابة يا رب ارضى عن السلام المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا
وفخره وفضله إلى نهاية تمام همه ولما اشتد بأكثر بإذن رب الخلق وضعف الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل المياه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام Oh
مرحبا
atas acara selanjutnya, yaitu pembacaan kitab kuning. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Akhirul Huda Al-Mukarram wal-Mukhtaram Jari Taufik. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetap kita lupakan kepada hubungan kita yang orang yang sedang kita bersama mendapatkan kesempatannya yang kedua kita kepada pengarang kitab dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam هذا الإسلام جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أبي عبد الله شمس محمد قاسم بن محمد الواسي الوزني وفق الله نوره ونور الله وجعل الجنة مثواه. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الشيخ المعلم رحمه الله وأمدنا بأسرارهم وأفاض علينا من بركاتهم وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين منكم علم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Karim Al-Mujib halaman 69. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah satu pasal fusuruti wujubnya, di dalam syarat-syarat wajibnya salat. Wa syaraitu wujub salat, adapun syarat-syarat wajibnya salat itu adalah salasatu asya, adalah 3 perkara. Jadi syarat sahnya salat, syarat wajibnya salat ada 3 perkara. Di antaranya satu ahaduha. Adapun yang pertama adalah al-Islam, yaitu Islam. Pertama al-Islam
yaitu Islam, fala tajibu, maka tidak wajib as-sholatu, sholat itu alal kafirul asli, terhadap orang kafir asli. Artinya orang kafir tidak wajib untuk sholat. Misalkan kita masuk Islam, akan tetapi kita yang masuk Islam tidak membaca 2 kalimat syahadat, maka itu tidak dikatakan Islam. Sudah paham ya? Sudah. Ini termasuk kafir statusnya. Sudah paham ya? Wala yajibu alaihi, dan tidak wajib alaihi kepada orang kafir qada'uha, mengqadha sholatnya. Jadi tidak wajib bagi orang kafir kalau idza aslama, bila mana orang kafir itu telah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, maka orang kafir tersebut tidak wajib mengqadha sholat yang telah ditinggalkan. Contohnya, misalkan dia masuk Islam sudah berumur 50 tahun, dari awal lahir dia misalkan umur berapa, itu tidak wajib untuk diqadha sholatnya. Ada dispensasi bagi orang-orang yang muslim atau orang kafir yang masuk Islam, misalkan udah lanjut usia, misalkan sampai 65, boleh, tidak usah mengqadha terhadap sholatnya. Ya, paham ya? Barangkali begitu. Terus lanjut, wa ammal murtaddu, adapun orang yang murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Dijelaskan tentang murtad itu ada berapa, rentetan murtad itu ada 3 sebenarnya. Maka maka wajib alaihi kepada orang murtad as-sholatu, sembahyang atau sholat, wa qada'uha, dan mengqadha sholatnya yang telah tertinggal. Misalkan orang Islam terus murtad. Nah, misalkan ini di hari ini ya, ini murtad. Nah, terus setahun setelahnya ini wajib masuk lagi kepada Islam. Ini wajib diqadha sholatnya. Dan beda, ada pengecualian dengan orang-orang yang muslim atau orang kafir. Ya, wajib qadha. Terus waqada'u hadza wajib in ada ila Islam, jika kembali kepada Islam. Nah, ini ada banyak tentang murtad. Murtad itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang dikatakan murtad i'tiqadi, jadi keyakinannya murtad, artinya bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada, atau bahwasanya itu remah, arti ragu-ragu. Itu Pak. Jadi walaupun itu orang Islam, akan tetapi tentang i'tiqadnya, keyakinannya sudah mengacu kepada kita remah, artinya tidak meyakini 100% tentang Tuhan itu sendiri, maka dia dikatakan murtad secara i'tiqadi. Tidak paham ya? Dan juga dikatakan murtad, ada di sini dijelaskan fi'aliyah. Jadi perilakunya itu dikatakan murtad, seperti kita menyembah patung. Wujud patung itu sendiri adalah kita, manifestasi kita adalah termasuk orang itu termasuk murtad secara secara fi'ali, secara perbuatan. Seperti Samsun menyembah matahari, nah itu semuanya. Dan juga ada mengkategorikan dalam artian fi'aliyahnya, itu meniru terhadap perbuatan orang muslim, itu termasuk murtad fi'aliyah. Sudah paham ya tentang fi'liyah. Nah, tinggal satu lagi, murtad qauliyah. Nah ini qauliyah ini banyak sebenarnya tentang perkataan-perkataan yang mengakibatkan kepada kita murtad, walaupun kita statusnya Islam, akan tetapi karena 3 itu kita dikategorikan termasuk orang yang murtad. Murtad secara apa? Nah, secara ucapan qauliyah. Jadi misalkan kita tidak mempercayai terhadap adanya Allah, tidak mempercayai terhadap adanya malaikat yang 10 yang wajib kita ketahui. Ini qauliyah. Jangan sembarangan ya istilahnya. Ini
mengakibatkan kepada masalah iktikad kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah, keyakinannya. Nah terus ada di kitab Sulamut Taufiq disebutkan waqad kasura fi hadzal zaman at-tasahul. At-tasahul bi kalamin hatta annahu yakhruju fi ba'dihim al-fadil wa tukhrijuhum 'an al-islam wa illa yaruna wa ma fadlan min aqwala kufra. Jadi banyak sekali orang yang mengaku-ngaku toleransi antara beragama Islam, akan tetapi annahu yakhruju fi ba'dihim al-fadil, sehingga di antara mulutnya mengeluarkan apa yang disuarakan tukhrijuhum 'anil Islam. Dia mengakibatkan dari perbuatan atau mulut yang diucapkan itu mengakibatkan dia keluar dari agama Islam. Apa yang dimaksud itu adalah perkataannya selalu gitu, yang selalu tidak mantap. Artinya kita selalu menggambarkan tentang toleransi, at-tasahul min ba'dihim hatta ba'dahum al-fadl, sehingga keluar antara orang-orang muslim dengan kita ada perkataan yang memang mengena, yang ditiru oleh kita. Ya. Kalau tulisan antara tulisan sama ucapan ini umumnya sama apa beda? Kita dulu Pak, mohon selesai dulu. Ini ya, Wastani, ini kita paham ya tentang ini, tentang Islam, tentang orang murtad, paham? Ya udah, alhamdulillah kalau paham. Jadi kita banyak pertanyaan berarti. Dan terus wal-bulu wasani, ada pun yang kedua adalah al-bulu. Kata-kata al-bulu adalah orang itu balik hakul taklif, artinya orang itu sudah sampai kepada mempunyai atau wajib kena beban taklif, artinya taklif ya, atau hetok dalam usul fikih itu hetok. Jadi taklif pada tajibu ala sofiin wa sofiyatin, maka tidak wajib sholat itu ala sofiin wa sofiyatin kepada anak bocah kecil atau bocah, ya intinya wa sofiyatin, dan anak perempuan yang kecil itu tidak wajib sholat. Walakin akan tetapi yu'marani, keduanya diperintahkan, diajari sebenarnya, bukan harus kamu harus sholat, tidak sebenarnya. Kalau anak itu di bawah usia 9 tahun ini disebutkannya, wayudrobani, dan dipukul keduanya. Walakin yu'marani, akan tetapi diperintahkan keduanya dia dengan sholat ba'da sab'i sinina, setelah berusia 9 tahun. Ini aja sebenarnya. Kalau sudah usia anak itu, usia bocah itu, usia anak perempuan itu sudah mencapai 9 tahun, maka anak itu wajib dipukul. Karena apa? Haddut taklif tidak sampai. Artinya batasan-batasan untuk membeban taklif. Taklif itu ada 3 sebenarnya. Taklif beban itu ada 3, yaitu wajib, haram, dan alternatif lain kayak sunnah. Nah itu. Jadi kalau misalkan orang itu sudah haddut taklif, sudah batas usia, sudah nyampe dewasa, bulugh artinya balik, maka orang itu wajib dipukul kalau orang itu tidak melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Termasuk dia wajib sholat 5 waktu dikerjakan oleh anak itu. Jadi batasannya bukan anak lagi, akan tetapi batasannya kalau sudah kata Imam Asy-Syafi'i, batasannya adalah 9 sampai 15 tahun. In hasalat tamyizu biha, bila mencapai tentang 7 sini 9 tahun at-tamyiz, maka anak itu dikatakan sudah pintar, sudah masuk terhadap hetok. Wa illa, dan jika tidak berumur 9 tahun, artinya 6 tahun, maka anak itu tidak dikatakan at-tamyiz. Bapak ada tamyiz, maka anak itu tidak dikatakan anak tamyiz, anak pintar. At-tamyiz itu artinya anak itu sudah tahu membedakan mana yang merah, mana yang putih, mana yang hak, mana yang batil.
kita tahu di situ tentang perbedaan-perbedaan. Makanya at-tamyizu itu adalah anak yang bisa membedakan biru merah. Jalan ini adalah jalan yang ke surga. Ini tahu sebenarnya udah. Nah, ya terus Wayuqroban, dan anak kedua anak yang tersebut itu dipukul ada terkihan atas meninggalkan sholat 5 waktu ba'da tamamil sunnah sini. Karena apa? Sebab anak itu dipukul karena udah berumur 10 tahun, maka dia harus wajib memang dipukul. Bukan kita ada istilah tarbiyyah wa tarhib, artinya pembelajaran di situ tidak ada. Jadi tidak ada kata pembelajaran di situ, akan tetapi anak itu wajib dipukul karena apa? Karena meninggalkan sholat 5 waktu. Karena apa? Anak itu sudah haddut taklif, artinya anak itu sudah sempurna umurnya dan juga sudah dewasa dan juga sudah balik. Sudah paham ya? Terus tinggal satu lagi, yaitu wasalis al-aqlu. Jadi syarat daripada sholat itu al-aqlu, yaitu orang berakal. Pada tajibu ada majnunin, maka tidak wajib sholat itu ada majnunin terhadap orang yang gila. Nah, walaupun kata Imam Al-Ghazali menyatakan al-jununu jununun, orang gila itu banyak macamnya. Ya itu ya. Tapi yang dikategorikan di fikih di sini adalah hakul majnun. Memang orang ini memang benar-benar gila, bukan bikinan gilanya. Paham ya? Bahkan dulu hakul taklif. Nah, yang dimaksud dengan hakul taklif sudah disebutkan. Yang pertama hakul taklif adalah hukum yang macam adalah perintah, larangan, dan hukum-hukum alternatif. Artinya ada sunnah, makruh, mubah, itu artinya hukum alternatif di situ. Syafitun fi ba'dil musah. Jika misalkan orang itu termasuk sudah majnun, maka syafitun, maka orang itu gugur, artinya tidak boleh untuk sholat. Terus di ba'dil musah fil matni disebutkan di dalam kitab musah fil matni. Nih sampai di sini tentang rincian syarat wajibnya sholat ada 3, yaitu orang satu adalah orang harus orang Islam. Nah kedua adalah al-bulugh balik. Nah ketiga adalah berakal. Silakan yang mau menanggapi warga, ada hal-hal yang kurang jelas, pertanyaan, sanggahan, silakan. Kita buka diskusi sekitar 10 menit. Asal itu semuanya lagi asal. Singkat padat. Tentang soal tadi, umpama ada anak yang punya penyakit misalnya, ketika dia sudah wajib sholat, artinya sudah di atas 20 tahun, kemudian dia punya penyakit, kalau dibangunin dia akan menjadi sakit misalnya. Kalau sudah subuh misalnya, sampai mau habis subuh atau subuh, ketika sudah mulai habis subuh, kalau tidak dibangunin dia tidak sebagai sholat subuh, tapi kalau dibangunin dia akan menjadi sakit. Apa berdosa? Apa itu penyakitnya kira-kira? Kok ada penyakit seperti itu? Ada. Apa namanya? Ayat jadi menejaga pasangan habis seretian tadi. Jadi kan itu ada banyak ajian seperti itu. Ada. Saya mengalami, saya sendiri mengalami. Di lingkungan saya itu ada. Di lingkungan saya berada. Apakah berdosa seorang tua tidak memenuhi anaknya kalau dia kira-kira kalau dibangun jadi sakit menjadi ayah? Apakah dosa orang tuanya itu?
Silakan yang lain barangkali ada bisa yang menjawab. Ya nggak masalah, bisa ditanggapi juga pertanyaan yang barusan atau dijawab, nggak masalah. Masalah artinya menejeukeun kalau dibangunin itu kambuh penyakitnya, tambah parah saja. Ya, pertanyaan berarti. Pertanyaan. Bang, silakan kata bulu, balik sampai dan usul sampai juga. Bagaimana penjelasan kata ini? Penjelasan Kata balik dengan usul. Kalau balik itu secara fikih seperti yang tadi. Itu usul ya, tempat balik dan usul. Sekarang ada. Pertanyaan apa kawan? Ada. Singkat ya Ramadan. Kelai kiri. Setelah ini Kesal Ilyas. Tadi kan murtad itu ada beberapa keyakinan, ada murtad secara dia, ada murtad secara qauliyah. Qauliyah ini kan ucapan. Nah, sekarang bagaimana kalau seumpamanya ada nggak murtad tulisan? Contoh yang ini. Contoh, saya contohkan teman saya umpamanya di hari ini umpama dia menulis yang sekira-kiranya di sini mau pertanyakan itu malaikat itu tidak saya atau enggak ya? Hanya malaikat itu enggak ada, itu pembahasan. Apakah itu termasuk salah satu dari murtad itu? Apakah hukumnya tulisan sama ucapan itu bisa disamakan atau tidak? Kalau tulisan seperti yang dicontohkan tadi, perantaranya hanya tulisan, tapi nanti masuknya itu ke i'tiqad, ke keyakinan. Kalau dia menulis bahwa malaikat tidak ada, ya, tapi nanti kan itu ditransfer ke pikiran, akal, keyakinan. Kalau dia yakin malaikat tidak ada, maka menjadi murtad dia. Kategorinya ke sana. Sudah. Berarti tulisan dan ucapan hukumnya sama. Iya, masuknya ke sana kategorinya. Pelantarannya kan hanya tulisan. Kesal Ilyas berikutnya banyak masih ada Kesal Ilyas mendapat banding ini. Masalah itu tadi, kalau misalkan anak itu dibangunin menjadi orang Sarah, artinya ini contoh kasus ada anak sakit, ada anak yang punya penyakit, kalau nyampe waktunya sholat dibangunin atang busara lagi. Penyakit apa saya tidak paham. Ada. Tapi barangkali ini kategorinya bisa masuk ke akal sehat barangkali. Bisa masuk ke akal sehat. ini ada suatu qaidah fikih mengatakan bahwasanya al-daruratu tubihul mahdurat, ya. Nah, terus kita ini mengambil natijah, mengambil kesimpulan, mengambil madhab, ya, apa itu ta'alluq begini. Sebenarnya inna Allah lam yaj'al shifa'akum mimma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah itu tidak menjadikan obat itu dari barang haram. Ini kias ya, kias. Jadi Allah sama sekali tidak menjadikan obat itu dari barang haram. Tapi diperjelas apakah dokternya itu dokter ahli. Kalau misalkan dokter ahli sudah memberikan vonis bahwasanya ini harus dikasih obat dari barang haram, maka orang itu harus dikasih obat barang haram. Kalau misalkan tidak dikasih obat barang haram, maka orang ini tidak akan sembuh. Ini konsensus, artinya keputusan dari tim ahli dokter. Ini boleh sebenarnya, sama kayak gitu. Nah, kita harus membutuhkan apa? Tenaga ahli dulu. Penyakitnya
apa al-mughma anhu, apakah orang itu ayan kategorinya, apakah memang orang itu tidak normal secara akal. Kalau normal secara akal maka orang itu wajib untuk mengerjakan sholat. Udah paham ya? Nah ini harus ada tenaga ahli dulu yang bisa, psikiater lah istilahnya, yang apa itu membedah tentang penyakit ini, apakah penyakit ini termasuk mughma alih, termasuk penyakit ayan, atau memang penyakit lain daripada itu. Nah ini, jadi kalau misalkan ada keputusan dari tenaga ahli kedokteran bahwasanya oh ini ayan, nah apakah itu dikategorikan termasuk orang itu termasuk bukan gila, berarti ini akal berarti. Iya. Nah itu ada lisensi apa, ada keputusan dari dokter, lihat aja itu tergantung dokternya dulu diponis apa kira-kira penyakitnya, kan mesti ada begitu. Kalau biasa saja, tapi ketika tidur malam, bangun subuh, mau subuh sama semuanya, dia sakit. Ayahnya sakit. Orang tuanya berdosa tidak kalau dia dibangun ini. Kita mari tahu lah. Kisah dulu, dia bisa jawab kisah. Tahu tahu lagi. Ya itu. Silakan kisah. Tapi kalau menurut saya Pak Haji, kalau seperti itu masuk kategori ad-daruratu tu'ibul mahdzur. Artinya bahwa kondisi yang darurat seperti itu membolehkan kepada kondisi yang membolehkan yang ini. Bukan apa? Ad-daruratu tu'ibul mahdzur. Jadi itu membolehkan kepada sesuatu yang iya, tetapi kemudian dia memiliki kewajiban untuk mengqadha. Tak, Disebutnya dikerjakan suatu yang iya, boleh. Kalau misalnya dia posisi keadaannya seperti itu, tapi dia memiliki kewajiban untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan karena apabila dia membangunkan dia akan bertambah parah. Kalau menurut saya seperti itu sementara sih, belum ada referensi. Kita silakan bisa lihat. Saya menanyakan bagaimana kalau kita melaksanakan sholat Jumat, tapi memakai dua pendapat Imam dua pendapat, maksudnya dua pendapat dipakai dalam satu pekerjaan. Salah contoh sholat. Talfik itu menggabungkan dua mazhab dalam satu amalan. Iya, pertanyaan saya boleh nggak? Kalau tidak dalam kondisi darurat itu tidak boleh. Karena talfik itu kenapa ulama cenderung tidak membolehkan? Karena kalau talfik itu dibolehkan menggabungkan dua mazhab atau lebih, karena cenderung yang diambil itu adalah yang gampang-gampang. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat seperti misalnya orang yang waktu di Mekah, itu kan orang di Mekah bersentuhan untuk mengambil mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, tidak masalah karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk mengambil duduk lagi. Yang pernah ke Mekah barangkali begitu, istrinya dipegang di pesawat. Asal jangan istri orang lain. Atas kekhidmatan jar, atas kekhidmatan jar. Dia lagi, asal jangan istri orang lain. Ya kalau misalnya perempuan janda masalah asal dikawin, kan itu begitu ya Ramadan. Iya, kawin. Jelas sekali. Talfik dalam satu perbuatan tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Silakan yang lain. Kalau tidak ada mau ditutup ini. Jadi ini bukan bab sholat ini. Kemarin kebetulan saya nikahin orang, anaknya Paman Sadiwin almarhum. Saya jadi saksi. Nah, terus Pak Kiai itu sudah ijab kabul. Yang laki-lakinya itu dibalik ya. Saya
terima nikahnya dan kawinnya. Seharusnya kan begitu. Tapi dia dibalik. Saya terima kawinnya dan nikahnya. Nah karena sama-sama tidak gitu, nggak tahu kalau itu dibalik gitu. Itu disahkan. Pas setelah selesai acara, videonya diputar sama Rosi kalau ada yang video itu. Videonya diputar. Itu banyak pertentangan itu. Ada yang bilang sah, ada yang enggak. Karena dibalik katanya. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Nah seharusnya begitu. Nah kemarin itu bukan begitu. Saya terima kawinnya dan nikahnya si A dengan mas kawin. Ya sah, saya jadi saksi, saya kan gitu. Ya sudah sah saja. Yang video Rosi kemarin tuh. Nah itu ketahuan setelah videonya diputar gitu. Nah sah apa enggak kira-kira gitu? Nah nanti tuh sah. Saya menanggapi tentang ijab kabul. Kata-kata ijab itu didahulukan sama sebenarnya. Satu sinonim ijab kabul. Ijab adalah menerima, kabul itu menerima. Angkat tuka wasa wajibukan mahbub kata Rasul. Nah itu kabul itu cukup. Kabul itu nggak usah panjang lebar nikah, wataswijah, bil mahril mazkur atau bidah itu sah. Karena apa? Kata-kata kabul itu sudah mewakili dari semua rangkaian mahar apa itu pernikahan. Nah udah bang ya tentang kabul itu sah udah. Kalau ada kabul itunya udah sah. Mau siapa apapun. Terus kata-kata ada dulu. Entar kata-kata baligh musa'al usul itu beda. Rufi al-qalam an salatin anil namin hatta yastayqadha wa al-sabi hatta yahtalima. Itu tidak ada kata-kata yasilu. Jadi yahtalim adalah dia lanjut usia. Artinya dia yahtalim itu pernah bermimpi. Nah itu dikatakan haddut taklif atau balik di situ. Balagha dia bulugan. Nah itu dan sarafnya ya. Jadi kalau bulugan itu sampai bukan usulan. Nah usul itu beda sebenarnya. Meletakkan di dalam kaidah fikih dan juga ilmu fikih kata-kata usul itu beda. Makanya dia memakai kata-kata bulugan. Itu beda. Seperti walaupun sinonimnya sama, kata-kata usul itu sampai, tapi batasannya itu beda. Tapi usul itu juga bermakna dasar atau pokok. Seperti usul D, usul itu gimana? Kalimat usul itu ya dasar. Sampai itu juga bisa bermakna dasar atau pokok. Karena usul D itu artinya adalah pokok-pokok agama atau dasar agama. Usul juga bisa bermakna usul ilallah, sampainya kita kepada Allah. Artinya bisa maksudnya bisa bermakna dasar, bisa bermakna pokok, bisa bermakna sampai. Jadi tergantung kalau bahasa bisa itu sehul kalamnya, redaksi kalimatnya. Tapi kalau balik itu dipakai untuk mengkategorikan balawaya bulugan. Jadi dari masdar bulugan umulan berarti sampai usia dari apa ya, dari umur umur 1 tahun ke 9 tahun itu bulugan. Makanya memakai bahasa redaksinya masdar di situ. Karena apa? Karena kalau tidak memakai bahasa atau masdar maka tidak bakalan sampai, tidak dikatakan haddut taklifi. Jadi batasan-batasan taklif di situ kena retok, kena apa itu istilahnya halal haram itu tidak kena kalau memakai kata-kata usul. Sudah. Siapa lagi? Di Ramadan. Udah puas? Ya kalau kurang ya. Udah bisa deh. Ada jawaban. Silakan. Kalau ihanifi itu usul selalu dipakai dalam ilmu tasawuf.
seseorang usul sampai kepada Allah, itu beda perspektifnya ya. Kitab ini kitab itu, tapi tidak masalah. Tapi kalau ada penjelasan silakan terkait usul. Ya, jawab jelaskan tentang usul. Apa itu yang dimaksud usul kepada Allah? Kita penjelasan Pak. Taufik. Anda, ada kalimat ada satu kalimat dalam bahasa Arab. Saya hampir mengartikannya kayak bingung. Man tawaddo'a bil baulil qalbi wa sahhahu. Man pasira orang tawaddo'a syautu orang keringat bil baulil qalbi kalau mengingat hati. Wa sahhahu maka sautu orang keringat. Salah total. Itu salah total cara mengambilnya. Itu, nah maksudnya niatnya itu dalam hati. Ketika kita mengambil wudhu maka sah wudhunya, begitu. Kita mempunyai niatan tidak usah diucapkan ketika mau ngambil wudhu maka sah wudhunya. Tidak usah nawa itu tidak usah. Itu bukan dengan air kencing atau itu salah itu kemanaan. Karena siangnya, karena jalannya. Kaulnya mantawat doa diawali dengan man di situ. Mantawat doa barang siapa yang ngambil wudhu, atau dijelaskan di situ ada takyin di situ penjelasan. Misalkan dengan air kencing, kalau misalkan ada takyin di situ maka tidak boleh. Dan juga ada ini, ada nasar, ada kotakan lain. Kalau misalkan apakah cukup kita berwudu ini kelihatannya dalam hati cukup boleh. Karena kalau berwudu dengan kencing kuda, kencing orang lain tidak sah. Tapi ini masuk yang tadi ya, terkait murtad. Terkait murtad apa masuk atau tidak? Kalau menurut saya bisa masuk. Orang kalau sakit kepala, misalnya contoh sakit kepala, kemudian dia minum obat bodrek atau paramit, lalu dia berkeyakinan bahwa sakit kepalanya hilang karena minum paramit atau bodrek, itu masuk kategori murtad. Karena banyak orang sakit kepala minum paramit lalu yakin kepada paramitnya, bukan yakin bahwa paramit itu sebagai pelengkap, itu bisa masuk murtad. Ini ada apa itu kaidah, yaitu wa may yakun bitab'i billah kadza kufrun li ahli billah. Barang siapa yang ada satu barang yang barang itu diyakini oleh kita, maka itu dikatakan bukan murtad, kafir. Wa may yakun bitab'i wa may yakun bitab'i li ahli billah kadza kufrun li ahli billah. Wa may yakun bitab'i billah kadza kufrun li ahli billah. Barang siapa, nah ini karena ini saya menjadi bisa segala-galanya, karena obat ini saya bisa sembuh. Nah itu adalah kata kufur, maka itu dikatakan kafir. Nah kafir itu bukan tingkatan-tingkatan yang kafir hakiki, akan tetapi ada yang kafir secara konfi, ada kaulnya itu beda. Nah, kategorinya terhadap ini bisa dikategorikan murtad i'tiqadi. Ya bang ya. Satu lagi atau dua lagi? Baik. Bagaimana kalau masalah itu diutang? Mas kawin di hutang. Di hutang berapa bulan? Berapa tahun? Itu boleh kalau misalkan mas kawin, misalkan contoh mas kawinnya ini hafal Al-Quran misalkan, ternyata kita tidak hafal. Nah kita harus menunggu hafal dulu baru kita bisa menjimat terhadap istrinya, mendukul kepada istrinya, boleh. Nah artinya mahar kalau belum lunas tidak boleh dituntut, ya bang ya.
Boleh. Ini kayak jawabannya. Dan orang otak mas kabin itu sah sahnya, tapi tidak boleh dijima sebelum sah, sebelum lunas. Butuh bajarihan lo. Nah itu yang meragukan. Sah itu. Kan tidak boleh. Tidak akan nikahnya sah, tapi tidak boleh dijima sampai lunas mas kawinnya. Ya. Lagi, sebelum lagi. Lagi begini Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya ini tadi menanggapi masalah mutanya. Yang kalau sampai minum obat, kata sampai tadi minum obat paramin ilmu yang ini bisa menyembuhkan bukan Allah, dan itu masuk ke dalam kategori murtad. Saya hanya sedikit berargumen. Ya. Jadi begini, pada dasarnya semua manusia pada dasarnya itu adalah muslim. Apa bedanya muslim sama murtad? Hampir serupa kan? Pada dasarnya kalau sampai punya argumen seperti itu, maka saya menyangka begini. Pada dasarnya setiap manusia itu muslim. Kenapa? Karena secara natural, secara pemberian dari Allah itu orang meyakini bahwasanya yang mengenyangkan itu adalah nasi, dan itu manusiawi. Nah, kalau kata saya konsepnya itu tidak bisa kita pandang dari ilmu fikih. Contoh orang sakit itu ketika dia minum obat maka dia sembuh. Dokter itu punya keyakinan 99% Pak. Orang sakit apabila minum obat ini maka dia akan sembuh. Nah, hampir semua akan meyakini seperti itu. Tetapi kita melihatnya jangan dari unsur fikih. Kalau dilihat semua dari unsur fikih, maka semuanya akan masuk ke dalam kategori murtad. Iya. Sebenarnya fikih itu tidak mengkategorikan kayak gitu sebenarnya. Akan tetapi yang mengkategorikan itu ini murtad, terus ini kalau secara perantara kita misalkan ini atau dengan obat. Ini sebenarnya tauhid di situ. Bukan fikih, tauhid. Keyakinan kita kepada Allah. Bukan faktor fikih yang melarang sebenarnya. Kan tauhid. Tidak sah, artinya tidak jadi tolaknya, batil. Karena itu bukan soal. Kalau saya kan agak prihatin itu soal obat-obatan. Diberikan kepada putri misalnya. Sebenarnya itu jangan diberikan kepada putri. Putri ini kalau nggak diterima, seharusnya ini diberikan kepada diri. Ini secara dohir atau secara apa? Seharusnya begitu. Jangan diberikan kepada obat. Contoh itu kok ini cara mengibat kan termasuk muslim juga di dalam diri juga itu kan coba campur mobil itu lagi contoh begini, Al-Quran menerangkan di kulli syai'in sababa fa'at ba'sababa, kan begitu kan? Setiap sesuatu pasti ada sebabnya. Kenapa orang itu sakit atau kenapa orang itu minum obat? Karena sakit. Jadi obat itu tidak ada reaksi untuk menyembuhkan untuk begini-begini, cuman mungkin meringankan beban sakit itu sendiri.
man ata'arrafan arba'ina yauman lam tuqbal sholatuhu. Ini kategori barang siapa yang mendatangi arraf, orang yang penemu, artinya orang yang suka menceritakan atau orang yang membuka, misalkan orang ini terkaya dan ini atau menyebutkan begitu arraf kahin, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, maka orang itu tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, apa 40 hari di situ? Selama ini ya, saya jelasin. Selama orang ini mempunyai keyakinan kepada orang yang didatangi, misalkan dukun di situ, 40 hari tidak diterima sholatnya. Nih udah ya, kata-kata arba'ina yauman itu bukan keseluruhan sholatnya, akan tetapi ini yang mengkategorikan bahwasanya tidak diterima sholatnya. Karena apa? Karena ada itikadnya. Karena apa? Karena juga kita sudah melangkah atau lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi. Nah, ini kan hampir puasa nih. Saya sekali subuh dengerin ceramah di masjid hari subuh. Salah satu yang menggugurkan pahala puasa itu berbohong katanya. Nah, ini ada kasus nih. Kalau orang punya istri dua, nggak mungkin suaminya itu berterus terang terhadap istri pertama. Jadi itu, ketika nanti di bulan puasa mau kemana? Saya mau ke mall, padahal ke rumah istri kedua, itu kan sudah berbohong. Apakah itu masuk kategori berbohong atau justru apa namanya? Bukan. Apa namanya itu? Menjaga perasaan istri. Kira-kira itu. Kan beda motivasinya. Tapi kalimatnya ya berbohong. Malah tak tahu karena itu. Apakah itu menggugurkan pahala puasa karena berbohong? Padahal kalau tidak berbohong, ya jangan nemu lako atau kar. Kira gitu. Terkait pertanyaan itu, kalau daftar batal-batal puasa itu tidak masuk, karena yang membatalkan puasa itu adalah sudah pahala. Iya, kalau pahalanya iya pahalanya. Tapi kalau puasanya tidak otomatis batal, karena yang membatalkan puasa itu adalah setiap barang yang masuk ke lubang anggota badan dari terbitnya fajar sampai